Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Pratiwi dengan NIM 231012322008. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan semangat dan sehat ya tentunya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu motivasi sebagai prinsip utama dalam belajar. Kita akan melihat apa saja tantangan zaman sekarang yang mempengaruhi motivasi belajar, mengenali faktor-faktor, penyebab, dan solusi, serta peran layanan bimbingan dan konseling dalam mendukung kalian. Yuk simak videonya sampai habis. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa sulit fokus belajar atau kurang semangat dalam belajar? Hal ini ternyata sering terjadi di era digital seperti sekarang. Perkembangan teknologi yang pesat membuat kita mudah tergoda untuk lebih banyak scrolling media sosial daripada membuka buku pelajaran. Ditambah lagi, tekanan akademik dan ekspektasi yang tinggi seringkali membuat siswa merasa stres dan kehilangan arah. Jadi, tantangannya bukan hanya bagaimana belajar, tetapi juga bagaimana tetap termotivasi untuk belajar. Mari kita pahami lebih dulu tentang motivasi. Menurut Santrop 2008, motivasi adalah proses yang memberikan energi, arah, dan kegigihan pada perilaku seseorang. Dalam belajar, motivasi terbagi dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi atau dorongan dari dalam diri, seperti rasa ingin tahu atau kesenangan dalam belajar. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan dari luar, seperti nilai bagus ataupun penghargaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat, kebutuhan, dan rasa kepercayaan diri. Motivasi eksternal seperti dukungan orang tua, lingkungan belajar, serta peran guru. Nah, kemudian penyebab menurunnya motivasi belajar antara lain, yang pertama, paparan distraksi digital yang berlebihan. Kemudian ada kurangnya dukungan atau apresiasi dari lingkungan. Dan yang ketiga, tekanan yang berlebihan tanpa memberikan waktu istirahat yang cukup. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada kerjasama antara berbagai pihak. Yang pertama, guru dan orang tua. Mereka berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Orang tua berperan dalam memberikan apresiasi atas usaha anak, sementara guru bisa memberikan atau menyusun pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, siswa sendiri. Maksudnya di sini adalah murid itu sendiri, membuat jadwal belajar yang seimbang dengan waktu hiburan serta menentukan tujuan belajar yang jelas. Lalu, apa peran layanan BK dalam hal ini? Layanan bimbingan dan konseling dapat membantu melalui yang pertama ada bimbingan kelompok yang dapat memberikan ruang bagi siswa untuk berbagi pengalaman dan motivasi. Yang kedua ada konseling individu yang dapat membantu siswa mengenali minat dan potensi diri mereka. Dengan pendekatan ini, motivasi belajar siswa bisa terus meningkat dan mereka mampu menghadapi tantangan zaman lebih percaya diri. Teman-teman, motivasi itu seperti bahan bakar yang menggerakkan kendaraan. Tanpa motivasi, belajar bisa terasa berat dan melelahkan. Ingatlah untuk selalu mencari cara agar tetap semangat, baik dengan menetapkan tujuan yang jelas, menghindari distraksi, atau meminta layanan BK jika diperlukan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk saya sendiri. Jangan lupa untuk terus berjuang dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.